yang dibid'ahkan oleh mereka yang diajak kembali pada Quran dan hadis. Sampai sholat pun juga begitu. Masyarakat kita ini dari dulu sebelum sholat Jumat biasanya sholat qobliyah Jumat. Kalau masjidnya Salafi Wahabi ada nggak sholat qobliyah Jumat? Nggak ada ya? Nggak ada sholat qobliyah Jumat. Kalau kita ini azan Jumatnya berapa kali? 2 kali. Mereka 1 kali. Kita mengapa 2 kali? Kita ini 2 kali karena dalam Sahih Bukhari azan 2 kali. Riwayat Imam Bukhari, azan yang pertama yang kita lakukan itu tambahan dari salah seorang khulafaur rasyidin, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka gak mau azannya Sayyidina Utsman, gak mau azannya Sayyidina Utsman, mereka tidak mau, gak mau sholat qobliyah Jumat. Sudah dibuatkan azan 2 kali, mereka gak mau. Dan yang membuat Sayyidina Utsman, gak mau mereka. Lalu qobliyah Jumat gak mau juga. Mengapa gak mau? Kata mereka, tempatnya di mana? Sholat ya setelah azan pertama itu baru sholat qobliyah Jumat. Sudah ada. Dan Imam Bukhari menganjurkan sholat qobliyah Jumat. Makanya di Sahih Bukhari ada hadis, ada bab ya, babus sholati rak'atain qoblal Jum'ah wa ba'daha rak'atain. Bab anjuran sholat sunnah qobliyah Jumat 2 rakaat dan ba'diyah Jumat 2 rakaat. Dan Imam Bukhari di situ dalilnya, dalil sholat qobliyah Jumat yang pertama dalil umum ya, dalil umum itu dalil anjuran sholat antara azan dan iqamah. Yang kedua dalil khusus cuma pakai kias, dikiaskan dengan sholat qobliyah zuhur. Artinya apa? Yang kita lakukan di Indonesia warisan dari ulama-ulama dulu bermazhab dengan mazhabnya Imam Syafi'i, ini sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu galau, dan tidak perlu terpengaruh dengan faham baru yang tidak sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ikut ulama-ulama kita dulu, para buya yang hidup pada masa Sultan Syarif Qasim, di mana para ulama Riau ini, kalau saya perhatikan ulama-ulama Riau yang dulu itu bukan belajar di sini, tapi belajarnya ke Arab. Dan jumpa ustadz-ustadz itu ada yang kakeknya katanya alumni Mekah pada masa dulu sebelum kemerdekaan. Artinya memang dari Arab, bukan Arab yang sekarang ini, tapi Arab yang benar pada masa itu. Untuk Jumatan, apakah ada qobliyah Jumat? Pertanyaannya begini, terhitung kapan sebuah sholat itu disebut sebagai sholat qobliyah? Misalnya, kapan disebut qobliyah subuh? Ketika dikerjakan setelah masuk waktu subuh, sebelum sholat subuh. Kapan disebut qobliyah duhur? Ketika dikerjakan setelah masuk waktu duhur, sebelum sholat duhur, dan demikian seterusnya. Pertanyaannya, kapan kita bisa mengerjakan qobliyah Jumatan? Sebelum imam naik mimbar, tapi setelah masuk waktu Jumatan. Bisa nggak itu terjadi? Sudah masuk waktu Jumatan, imam belum naik mimbar, bisa? Nah, Jumatan kan dimulai sejak kapan? Sejak imam naik mimbar. Begitu imam naik mimbar, salam, lalu muadzinnya beradzan. Salam, lalu muadzinnya beradzan. Saat muadzin mengumandangkan adzan, maka kita yang sholat sunnah ketika itu, sholat sunnah apa namanya? Apakah qobliyah Jumatan? Tidak. Karena seharusnya kalau sudah terdengar adzan dan imam naik mimbar, makmum ngapain? Duduk mendengar. Sehingga tidak ada sholat untuk qobliyah Jumat. Karena waktunya nggak ada. Qobliyah Jumat itu kan sudah adzan Jumat, tapi belum iqamah, lalu qobliyah. Setelah adzan Jumat belum iqamah, isinya apa? Khutbah. Bagaimana mungkin akan qobliyah? Wong isinya khutbah. Sehingga tidak ada qobliyah Jumatan. Kalau sebelum imam naik mimbar, itu bukan qobliyah, tapi sholat sunnah mutlak, memperbanyak sholat sepanjang menunggu imam. Orang menyebutnya dengan sholatul intidhar, sholat dalam rangka untuk menunggu imam. Begitu? Tapi kalau qobliyahnya nggak ada. Karena qobliyah itu kan dilaksanakan setelah adzan sebelum iqamah. Nah, setelah adzan Jumatan ngapain? Setelah adzan Jumatan ngapain? Mendengarkan khutbah. Bagaimana mungkin kita sholat kalau kita mendengarkan khutbah? Nah, maka kita tidak sholat qobliyah, tapi mendengarkan khutbah. Ada 2 kali adzan. Nah, adzan pertama itu apakah sudah masuk waktu Jumatan belum? Belum. Sehingga adzan pertama anggaplah kurang 5 menit atau kurang 10 menit dari waktu Jumatan. Maka dia sholat di adzan pertama, tidak kita sebut qobliyah Jumatan, karena dia sholat sebelum masuk waktu Jumatan. Wallahu a'lam.
Pertama, Ustadz mohon penjelasan tentang sholat qobliyah Jum'ah. Kapan harus dilakukan dan kapan tidak boleh dilakukan. Baik, sholat qobliyah Jum'ah itu memang diperselisihkan. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Tapi yang nggak setuju nggak usah membid'ahkan, nggak usah menganggap itu bid'ah atau mempersoalkan. Sholat itu baik. Yang jelas sholat qobliyah Jum'ah itu ada tuntunannya, ada contohnya. Walaupun bukan dari Nabi, tapi dari para sahabat. Ibnu Mas'ud misalnya, malah 12 rakaat loh Ibnu Mas'ud itu sebelum Jumat itu. Bukan hanya 2, kita 2 di perkara ini bisa. Jadi tolong ya penjenengan tidak usah gampang memperkarani saudaranya sendiri. Dulure dhewe kabeh pengen selamat, kabeh pengen apik, kabeh pengen munggah swarga. Mereka sholat itu tidak mungkin lalu tujuannya bid'ah, tujuannya melanggar Nabi, melawan Nabi, tidak mungkin. Semua orang sholat itu hatinya baik, inginnya baik. Kalau memang dianggap salah, ingatkan dengan cara baik-baik. Jangan di forum umum lalu dibid'ah-bid'ahkan. Ngajine urung tutup. Jadi sholat qobliyah Jumat itu ada tuntunannya dari athar sahabat. Dan sahabat kan juga baik, sahabat kan bisa juga diikuti. Wong sholat antara 2 adzan, sholat syukur wudhu itu juga dari sahabat. Bahkan azan sendiri itu usulnya sahabat. Nabi SAW akomodatif, ngemong, ngerangkul, ngupeni, nggak nyalah-nyalahkan. Baik, kapan baiknya dilakukan? Ya sebelum khotib naik mimbar. Sholat sunat apapun namanya, qobliyah Jum'ah atau sholat mutlak atau sholat tahiyatul masjid, ketika khotib belum naik mimbar. Kalau sudah naik mimbar tidak usah. Mengapa? Karena mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib, sholat ini hukumnya sunnah. Loh, nah itu kan Sayyidina Utsman ada pernah, ya memang pernah melakukan, ada memang Sayyidina Utsman ketika Sayyidina Umar sedang berkhutbah, Sayyidina Utsman datang lalu ada dialog. Sudah sholat atau belum? Belum. Sholat, silakan sholat cepat. Sayyidina Utsman sholat cepat. Memang ada. Kalau penjenengan ngotot ya monggo. Ingin sholat sunat bagus, tapi mestinya ngerumang sana nek penjenengan telat datang. Loh, saya niru Sayyidina Utsman. Oh, badokmu kono. Jadi Sayyidina Utsman telat itu ya kasus ya untuk tarbiyah, untuk pendidikan umat. Tapi sesungguhnya lah itu hanya sekali itu. Jangan lalu menjadi dasar pegangan nek ngono sholat Jumat telat itu boleh. Ya boleh sih boleh, tapi lebih afdal enggak telat jelas. Kalau ingin sholat qobliyah Jum'ah, lakukan sebelum khotib naik mimbar. Kalau sudah naik mimbar, mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Jadi jangan dikalahkan dengan sholat yang hukumnya sunat. Pun kalau naik mimbar, baru naik misalnya, kan ada azan. Nanti azan kan penjenengan juga susah, sudah lah, tidak usah ngotot. Ada waktu sholat yang lain, lakukan sholat yang lain. Jangan waktu azan, karena saya belum sholat sunat, saya sholat sunat, biar azan tidak apa-apa. Jangan. Ya, jangan. Jadi baiknya lah kita ketika ada azan atau ada khutbah, kita jangan lakukan sholat sunat. Setelah azan, di azan berkumandang dulu. Setelah azan berkumandang baru kemudian menunaikan sholat. Jelas di sini? Baik, boleh nggak menunaikan sholat sebelum zuhur, sebelum azan berkumandang? Boleh nggak? Rawatib bukan? Bukan, itu bukan rawatib. Jadi rawatib itu hanya dikerjakan setelah azan berkumandang. Jadi sekarang pertanyaannya, pelan-pelan. Kalau Anda menyebutkan pada zaman Nabi ada salat sunnah sebelum Jumat disebut dengan rawatib, kapan sholatnya? Bukankah Nabi keluar sebelum azan dikumandangkan? Sedangkan sifat salat rawatib mesti azan dulu baru Anda salat. Jadi kalau nggak ada azan Anda nggak bisa salat sunnah rawatib. Awas, hati-hati ya. Awas. Jangan terlampau soleh karena Nabi pun tidak mengerjakannya. Ya, jadi tolong jangan terlampau soleh di sini. Ada dalil kita ambil ya. Ini konstruksi hukumnya. Nabi keluar, azan belum berkumandang. Jadi nggak bisa Anda salat disebut dengan qobliyah sebelum azan berkumandang. Karena itu di sini kata kesimpulan ulama pertama, tidak ada qobliyah dalam hal Jumat ketika azan dikumandangkan satu kali. Itu nggak ada. Ya, jelas di sini ya. Jadi kalau misalnya khatib sudah naik ke atas mimbar, azan sudah berkumandang, itu nggak ada qobliyah lagi. Karena khatib sudah naik ke atas mimbar, perintah hadisnya Anda duduk dengarkan. Jadi kalau Anda sudah masuk menunaikan ibadah Jumat, sudah duduk, khatib naik ke atas mimbar mengucapkan salam, Anda nggak usah salat lagi. Ya, kaidah hadisnya begitu. Kaidah hadisnya. Nah, salat sunnah rawatib sebelum zuhur itu diwakili oleh salat mutlak. Berganti menjadi salat mutlak khusus di hari Jumat saja. Jumlahnya berapa? Tanpa batas sampai imam naik ke atas mimbarnya. Jelas di sini? Teknisnya 2 rakaat. Maka diistilahkan oleh para ulama dengan salat intidhar, salat menunggu imam sampai naik ke atas mimbar. Jumlahnya 2 rakaat, salam. 2 rakaat, salam sampai imamnya naik ke atas mimbar. Ya, jelas ya?
Jangan terlalu pesimis misal, gimana nggak enak kalau nggak salat qabliyah. Jangan nggak enakan, nabinya nyuruh kita begitu. Ya, Nabi nyuruh kita begitu. Jadi salat sunnah qabliyah zuhur itu karena waktu Jumat diganti menjadi salat sunnah mutlak, jelas ya? Dan pahalanya Anda dapat. Ya. Baik. Sekarang pertanyaannya, ini sudah terjawab sebetulnya pertanyaannya. Ya, sudah terjawab. Jadi kalau misalnya ini kan adzannya 1 kali, ya, adzan 1 kali kemudian khatib langsung berkhutbah. Bagaimana jika ingin melaksanakan sunnah rawatib sebelumnya? Enggak perlu. Jadi kalau misalnya adzan sudah berkumandang, khatib sudah berkhutbah, Anda tidak usah salat sunnah lagi. Duduk dengarkan. Itu yang sunnah bahkan dari Nabi. Ya. Baik. Bagaimana kalau salatnya adzannya 2 kali? Adzannya 2 kali. Dari mana adzan 2 kali itu? Muncul kisahnya di masa Utsman bin Affan. Jadi zaman Nabi tidak ada, zaman Abu Bakar tidak ada, zamannya Umar tidak ada, zamannya Utsman bin Affan itu kemudian muncul persoalan ini. Dari mana munculnya? Maaf, ya. Jamaahnya semakin meluas, umat Islam membludak yang masuk Islam, masjidnya terbatas, di antara keterbatasannya tidak memiliki sound system seperti canggihnya antum saat itu. Bisa manggil sana sini, Masya Allah. Tapi sahabat Nabi itu, ahli surga, dekat dengan Nabi, di surganya bersama Rasulullah SAW, insya Allah, nggak ada mic pun, masih mau ke masjid. Antum bukan sahabat Nabi. Jauh dari Nabi, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan. Ini Mike sudah mengaung-ngaung tuh sampai ke rumah antum, belum mau ke masjid juga. Masya Allah. Antum harus dikasih apa lagi supaya mau ke masjid? Ya? Jadi persoalan ketika dipanggil di Jumatan, ada yang belum dengar. Ada yang masih di ladangnya, di sawahnya macam-macam. Sementara suara muadzin kan terbatas itu. Sekuat-kuatnya Bilal, sampai mana sih kedengarannya? Sampai mana gitu kan? Baik, dari sini kemudian diijtihadkan oleh beliau. Ini ada orang ketika Jumatan, banyak yang terlambat, sudah mau selesai baru pada datang. Karena nggak dengar adzan. Akhirnya dijadikanlah oleh beliau adzan pada saat Jumat itu dengan 2 kali adzan. 2 kali. Adzan pertama untuk pengingat sebetulnya. Bukan tepat saat masuk waktu, bukan. Tapi sebelum waktu. Misal kalau jam 12 adzannya, kan? Waktu salatnya, maka 12 kurang 1/4 adzan. Untuk mengingatkan nih. Waktu sudah mau masuk dan sebagainya kan. Orang siap-siap. Ya. Nah adzan yang kedua ini, yang disebut adzan yang kedua, itu saat waktu masuk. Jadi kalau ingin digunakan saat waktu masuk. Jadi begitu imamnya naik ke atas mimbar, waktu sudah masuk, maka di situ dia adzan. Ya sebetulnya adzan yang disebut adzan yang kedua ini adzan waktu itu, waktu sudah masuk. Jadi kalau Anda misalnya adzan yang pertama berkumandang, ada yang menerapkan serupa misal seperti di Mekah sekarang kan, 2 kali juga kan? Oh hati-hati jangan Anda katakan misalnya, oh salah kalau misalnya 2 kali. Apa di Mekah pada salah semua? Apa di Madinah pada salah semua? Hati-hati di Madinah 2 kali. Di Mekah 2 kali, cuma nanti kita ambil ilatnya pelan-pelan supaya enggak lompat ya. Supaya enggak lompat, nanti kita ambil alasannya. Nah, kalau kemudian ada adzan 2 kali seperti itu, maka adzan yang pertama itu isyarat. Asalnya bukan pas waktu. Jadi kalau waktunya misalnya 11:49 sekarang Jumatnya, maka 11:40 sudah adzan. Berikan peringatan. Berikan peringatan. Nah, ketika orang datang sebelum imamnya naik ke atas mimbarnya, dia sholat sunnah itu bukan rawatib, bukan. Tapi sama persis bagian dari sholat mutlak yang tadi. Menunggu imam naik. Jadi kalau Anda pengen sholat aja nggak ada masalah. Tapi sholat itu bukan rawatib, sholat mutlak. Sampai imamnya naik. Kalau imamnya sudah naik, sudah nggak ada sholat lagi, selesai di situ. Adzan kemudian dikumandangkan, masuk waktu sholat. Ya, jelas di sini? Baik, kalau sudah jelas, itu hukum yang dimaksud dengan sholatnya. Tapi sekarang bagaimana hukum adzannya? Dalam kaidah usul fikih berlaku hukum illat. Ya, al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu bisa diberlakukan bergantung kepada sebabnya. Zamannya Utsman bin Affan, sebab adzan 2 kali itu karena memang orang banyak, perangkat untuk manggil nggak ada, maka adzan 2 kali. Maka kata para ulama, kalau illatnya sudah nggak ada, maka kembali ke hukum asal. Kalau sebab itu sudah dihilangkan, sudah nggak ada sama sekali, orang sudah paham, maka nggak perlu 2 kali lagi, karena alat sudah ada. Ya, mic-nya sudah ada, perangkat komunikasinya sudah ada, pengingatnya sudah ada, alarmnya. Maka kalau sudah sedemikian itu sudah ada canggihnya, nggak perlu menggunakan 2 kali adzan lagi, cukup sekali saja. Sudah orang bisa dipanggil. Walaupun kalaupun 2 kali tidak dipersalahkan kalau ingin mengingatkan. Tapi sunnahnya di sini berlaku hukum semula karena ilat telah hilang. Supaya tidak menyebar, maaf ya, tidak menyebar kemudahan-kemudahan yang dimudah-mudahkan. Sudah adzan nih, tenang, baru adzan yang pertama, belum yang kedua. Padahal Anda sudah lihat waktu pun sudah mepet gitu kan? Nah, ini persoalan-persoalan yang muncul kemudian. Ya. Maka jika kemudian ilatnya sudah hilang, maka tidak perlu menggunakan 2 kali lagi kecuali ada alasan tertentu. Seperti di Mekah, orang tawaf dikasih adzan yang pertama supaya nggak kaget. Adzan pertama supaya siap-siap dulu, rapikan dulu. Di Madinah juga demikian supaya cepat-cepat berangkat dan sebagainya karena berburu di situ. Ada 1000 kebaikan. Makanya ditetapkan 2 kali adzan sekalipun perangkat komunikasinya sudah canggih untuk memberikan kesiapsiagaan dalam penunaian ibadah. Ya. Jelas di sini? Baik ya. Jadi intinya jawaban dari pertanyaan ini berdasarkan keterangan tadi, kalau adzan 1 kali, pendapat yang paling kuat di sini dalam tarjih tidak perlu menunaikan salat sunnah lagi, jelas ya, tapi langsung duduk mendengarkan khutbah. Ustadz, salat sunnah sebelum salat Jumat tidak terbatas jumlahnya, itu salat sunnah apa namanya Ustadz? Qobliyah atau apa? Dan batasnya sampai imam datang. Maksudnya sampai imam masuk masjid atau bagaimana ya Ustadz penjelasannya? Itu kan di bahasa riwayatnya sallama badalah. Dia sholat apa yang tampak untuknya. Maksudnya apa saja yang
dia ingin lakukan dari sholat.